Formasi 3-4-3 ala Sintayong dengan skuad timnas Indonesia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Superbowl.id. Perjalanan panjang timnas Indonesia menuju panggung dunia harus terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup B, timnas Indonesia finish di posisi juru kunci menyusul kekalahan dari timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Dalam dua pertandingan tersebut, pelatih Indonesia Patrick Kluivert menggunakan skema 4 back dalam formasi 4-2-3-1. Ini merupakan skema baru yang diterapkan oleh Kluivert setelah memakai formasi 3 back pada 3 laga terakhir di putaran ketiga. Kluivert meneruskan formasi 3 back peninggalan pelatih sebelumnya Sintayong pada 3 laga terakhir putaran ketiga. Strategi tersebut mampu menghasilkan 2 kemenangan penting disertai 2 clean sheet melawan Bahrain dan Cina. Dengan catatan tersebut, tidak sedikit yang menyayangkan keputusan Kluivert mengubah formasinya di putaran keempat. Padahal Indonesia memiliki komposisi skuad yang sangat mendukung untuk menerapkan formasi 3-4-3 ala Sintayong. Formasi 3-4-3 ala Sintayong adalah skema bermain yang mengandalkan 3 back tengah sejajar. Kemudian di lini tengah ada 2 gelandang bertahan yang diapit oleh 2 wingbacks di kedua sisi. Di lini depan, Sintayong kerap memainkan 2 penyerang sayap dan 1 striker di posisi ujung tombak. Formasi ini kerap bertransformasi menjadi 5-4-1 ketika bertahan dengan 2 wingback mundur ke lini pertahanan. Kemudian 2 penyerang sayap juga ikut turun ke belakang untuk mendukung lini tengah dan menyisakan 1 striker di depan. Formasi ini digunakan untuk menciptakan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dengan formasi ini, timnas Indonesia cenderung bermain lebih bertahan ketika menghadapi tim yang lebih kuat. Meski tanpa dominasi penguasaan bola, Indonesia menunjukkan efektivitas dalam bermain di era Sintayong. Mereka berhasil mencatatkan total 53 tembakan dalam 6 pertandingan di putaran ketiga atau 8,83 tembakan per pertandingan. Dari jumlah tembakan ini, mereka menghasilkan 6 gol dengan beberapa diantaranya berasal dari serangan balik cepat. Dari sisi pertahanan, jarak antar pemain yang lebih rapat membuat lawan sulit menembus pertahanan Indonesia di era Sintayong. Mereka hanya kebobolan 9 gol dari 6 pertandingan atau kebobolan rata-rata 1,5 gol setiap pertandingannya. Sayangnya, penyelesaian akhir dianggap menjadi kelemahan utama Indonesia di era Sintayong oleh Romeni, yang dianggap sebagai jawaban dari masalah tersebut baru bergabung setelah Sintayong dipecat. Selain Romeni, Sintayong juga belum sempat bekerja sama dengan Milano Jonathan, Joe Pelupesi, dan Emil Audero. Dengan masuknya keempat pemain tersebut, formasi 3-4-3 ala Sintayong tentu akan jauh lebih mengerikan. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero bisa menjadi pilihan utama dengan penampilan apiknya sebagai Cremonese. Posisi 3 back tetap diisi oleh trio andalan Sintayong, yakni Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hapner. Tom Haye dan Joe Pelupesi bisa mengisi lini tengah dengan Kevin Dick di sayap kanan dan Calvin Verdong di sisi sebaliknya. Marcelino Ferdinand, salah satu pemain andalan Sintayong, bisa ditempatkan sebagai penyerang sayap kiri dan Milano di winger kanan. Sedangkan posisi ujung tombak sudah pasti akan menjadi milik oleh Romeni, yang telah mengoleksi 3 gol dari 6 laga. Susunan pemain terbaik timnas Indonesia: starting 11 3-4-3, Emil Audero, Rizky Ridho, Jai Itzes, Justin Hapner, Kevin Dick, Joe Pelupesi, Tom Haye, Calvin Verdong, Milano Jonathan, Marcelino Ferdinand oleh Romeni. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.